Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini adalah pengantar praktikum untuk spesies Entamoeba coli, Entamoeba histolytica, Toxoplasma gondii, Giardia lamblia, dan juga Balantidium coli. Nah, yang pertama, karena semuanya termasuk ke dalam protozoa, kita pelajari terlebih dahulu mengenai pembagian atau kelas dalam protozoa. Protozoa sendiri terbagi menjadi 4 kelas di sini berdasarkan alat geraknya, ya. Yang pertama itu adalah sporozoa. Sporozoa itu berarti dia tidak memiliki alat gerak. Contohnya adalah Toxoplasma, Cercospora, Cryptosporidium, dan lain sebagainya. Kemudian ada Flagellata atau nama sebelumnya itu adalah Mastigophora, alat geraknya berupa flagel, contohnya Giardia. Kemudian ada Ciliata, alat geraknya rambut getar, contoh spesiesnya adalah Balantidium coli. Kemudian ada kelas Rhizopoda, alat geraknya berupa kaki semu atau Pseudopodia ya. Contoh spesiesnya ada Entamoeba histolytica, Entamoeba univalis, Entamoeba coli, dan lain sebagainya. Untuk Rhizopoda, di sini yang kita pelajari adalah Entamoeba ya di sini. Entamoeba sendiri itu ada yang patogen dan ada juga yang non patogen atau apatogen. Jadi tidak menyebabkan penyakit ya. Nah, untuk yang patogen di sini ada Entamoeba histolytica. Kalau Hartmanni, coli, kemudian Polecki, Endolimax nana, Idamoeba butzkii itu masuk ke dalam yang non patogen, kecuali pada kasus pasien tertentu ya, misalkan pasien dengan imunodepresan itu harus diperiksa lebih lanjut ya, harus diwaspadai. Untuk amuba di sini ditemukan dalam 2 fase atau 2 stadium atau 2 bentuk. Yang pertama adalah kista, yaitu bentuk tidak aktif, dan ada bentuk tropozoid. Tropozoid ini yang aktif bergerak ya di sini. Untuk kista biasanya ditemukan nukleinya itu lebih dari 1. Kalau untuk yang tropozoid ya bentuknya tidak beraturan dan nukleinya kebanyakan hanya 1 saja. Nah, untuk membedakan jenis spesiesnya karena bentukannya itu hampir mirip dan ukurannya juga hampir sama, yang dilihat adalah pada bagian nukleinya ya. Di sini ada yang pertama, ini hanya nukleinya saja atau hanya pada bagian nukleus saja. Di sini ada Entamoeba histolytica ditandai dengan bagian karyosomnya pada nuklei itu berada di center. Kemudian untuk kromatinnya itu tersusun rapi ya di sini. Kemudian untuk Entamoeba coli karyosomnya itu berada di tepi dan kromatinnya itu kasar dan tidak beraturan. Ini yang paling mudah untuk mengidentifikasi atau membedakan antara Entamoeba histolytica dan Entamoeba coli. Yang pertama adalah tentang Entamoeba histolytica. Ini yang patogen, banyak ditemukan di seluruh negara, ya, terutama di negara berkembang. Banyak juga terjadi kasusnya itu pada traveler. Untuk penyakit yang ditimbulkan itu adalah amoebic dysentery atau amoebiasis. Menyerangnya tidak hanya pada intestinal, tapi bisa juga mengalami migrasi sehingga bisa extraintestinal disease ya. Yang paling utama itu adalah di hati migrasinya. Kemudian yang diserang apa? Yang diserang adalah bagian intestinal, khususnya di mukosa dan submukosanya. Ditemukan bisa di tidak hanya manusia ya, tapi bisa di kucing, anjing, tikus, dan lain sebagainya.
Nah, tadi sudah disebutkan untuk bentuk atau stadium atau fasenya itu yang pertama ada trofozoit, ya. Yang pertama itu dia, bergerak aktif ya, bentuknya tidak beraturan untuk trofozoit. Kemudian, tumbuh berkembang, bermultiplikasi juga. Invasif, pada mukosa, ataupun submukosa, ukurannya 18 sampai 40 mikron. Kemudian pada bagian ektoplasmnya itu jernih dan bagian endoplasmnya itu di sini bagiannya itu bergranuler ya. Kadang ditemukan, sel darah merah atau sisa-sisa makanan di dalam, trofozoitnya, juga bisa ditemukan chromatoidal bar ya di sini. Ini tadi sudah dibahas sedikit ya, ada bagian, karyosom, kemudian ada bagian kromatin di bagian luarnya, ini adalah nukleinnya. Untuk kista, dia bentuknya bulat ya, eee, jumlah nukleinnya itu ada 4, 1 sampai 4 untuk Entamoeba histolytica. Ini adalah, eee, bentukan di bawah mikroskop untuk bentuk trofozoit ya, jadi tidak bisa kita temukan yang sama karena, selalu berubah bentuk atau ameboid di sini. Ini, dengan pewarnaan trikom, kemudian ditandai dengan, jumlah nukleinnya 1. Kemudian untuk karyosomnya di senter dan di tepinya kromatinnya rapi ya dan, beraturan. Nah, di sini, dituliskan Entamoeba histolytica atau Entamoeba dispar ya, karena memiliki bentuk yang sama. Namun di sini dispar itu adalah non-patogen, nanti dijelaskan bagaimana cara membedakan. Kemudian ini untuk Entamoeba histolytica bentuk kista, ya, biasanya ditemukan kistanya juga lebih dari satu. Ukurannya bulat. Cara membedakannya, mudah ya, kalau trofozoit bentuknya tidak beraturan, kemudian intinya satu, sedangkan kalau kista intinya bisa satu, namun, bentuknya bulat. Ini dengan pewarnaan Google. Tadi ini untuk, trofozoit ya, kita bisa sebutkan karyosom ataupun juga endosom. Kemudian di sini tadi ada sisa-sisa, jaringan, makanan, atau bisa juga ditemukan red blood cell, karena dia, eee, memakan red blood cell di sini. Ini untuk bentuk kistanya ada 4 ya, ini kromatinnya, saat di-zoom. Nah, bagaimana siklusnya? Untuk siklus hidup, Entamoeba histolytica dan Entamoeba coli itu sama sebenarnya, siklusnya sangat, pendek ya, sangat mudah diingat. Yang pertama di sini adalah, eee, kista yang matang ya. Jadi yang matur kista, eee, fase yang infektif, ya jadi kalau seseorang, tidak sengaja ya terkontaminasi fase yang non-infektif, misalkan trofozoit, itu tidak menyebabkan, penyakit ya, tapi di sini harus matur kista ya. Matur kista ini bisa masuk ke dalam, mulut manusia ya, termakan itu melalui kontaminasi makanan atau minuman. Bisa berasal dari, mengonsumsi sayur yang tidak diolah dengan baik atau sayur tersebut dipupuk dengan menggunakan, eee, apa, kotoran manusia. Jadi sangat dilarang ya kotoran manusia digunakan untuk pupuk. Kemudian, eee, kista ini ya, dia akan memiliki dinding, akan tertelan, kemudian adanya tripsin itu akan memecah kista. Kemudian dia akan, berkembang menjadi trofozoit. Nah, di sini ada gambar atau ada tanda berwarna merah ya. Ini menunjukkan bahwa tidak hanya di bagian untuk yang pink ini adalah intestinal disease ya. Seharusnya dia hanya di bagian intestinal, tapi dia bisa melakukan migrasi melalui, aliran darah, bisa ke hati atau respiratori atau bisa juga ke otak. Ini untuk bentukannya dan, jika tidak diobati maka
Orang yang sakit ini, jika BAB sembarangan, maka akan ditemukan juga kista atau juga dalam bentuk tropozoid yang nanti akan menginfeksi orang lain. Di sini ada amebiasis primer, ya. Sebenarnya ini termasuk ke dalam penyakit yang bisa sembuh dengan sendirinya. Hanya 10 sampai 20% yang sakit karena infeksi ini. Kemudian nanti bisa terbentuk luka di bagian usus. Inkubasinya 4 sampai 5 hari. Inkubasi di sini adalah mulai parasit tersebut masuk ke dalam tubuh manusia hingga menimbulkan gejala dan menimbulkan kesakitan. Itu kurang lebih 4 sampai 5 hari, jadi tidak langsung. Ditandai dengan diare, nyeri perut, kemudian frekuensi buang air besarnya itu 6 sampai 8 kali. Atau bisa juga yang asimptomatis juga bisa. Kemudian ditandai juga dengan tinjanya itu berbau asam, ada darahnya, ya, kemudian dijumpai lendir juga di sini. Konsistensinya umumnya watery ya. Kemudian amebiasis sekunder itu jika terjadi migrasi masuk aliran darah, ya tadi ya bisa ke hati, paru, otak dan lain sebagainya dan bisa menyebabkan kematian. Ini contoh apa yang ke hati ya. Nah, tadi disebutkan untuk Entamoeba histolytica itu kan patogen, sedangkan ada bentukan lain yang menyerupai namun non-patogen. Bagaimana cara membuktikannya? Bisa menggunakan ELISA. Kemudian di sini, jika hasilnya adalah positif Entamoeba, tapi negatif histolytica, menunjukkan bahwa sampel yang diamati itu adalah Entamoeba dispar. Selanjutnya ke Entamoeba coli, ini untuk siklusnya sama. Perbedaannya di sini dia non patogen ya, tapi juga harus diwaspadai jika jumlahnya terlalu banyak. Entamoeba coli ini ukurannya lebih besar dibandingkan Entamoeba histolytica. Nah, biasanya ini sebagai indikator ya pada perairan jika ditemukan Entamoeba coli menunjukkan bahwa tempat tersebut tercemar feses manusia. Ukurannya 20-40 mikron, kemudian tidak mengandung sel darah ya di sini. Inti dengan kariosom lebih besar dan dia berada di tepi ya, kariosomnya itu lebih besar di sini. Ini gambar trobozoid, sedangkan di sini gambar kista. Semua gambar pada penjelasan ini dan penjelasan-penjelasan sebelumnya itu saya ambil dari CDC. Sumber referensinya dari CDC. Untuk kista, jumlah intinya atau nukleinya 1 hingga 8 ya. Jadi jika ditemukan, kalau teman-teman bingung bentuk nukleinya atau kariosomnya dia di tengah, tapi jumlahnya lebih dari 4. Nah, itu berarti Entamoeba coli ya. Cara memastikannya juga biasanya dimainkan makro mikro mikroskopnya ya. Ini untuk Entamoeba coli, selanjutnya untuk Toxoplasma gondii ya. Ini sudah sangat familiar saya rasa. Dia masuknya ke dalam intraseluler protozoa parasite ya, karena ditemukan di darah dan juga di jaringan. Kalau di sini pemeriksaannya tidak menggunakan pemeriksaan feses ya, berbeda dengan Entamoeba histolytica dan Entamoeba coli. Umumnya ya dikenal hanya pada kucingnya, tapi ternyata tidak di sini. Kerusakannya ada banyak, bisa di kulit, bisa di mata ya, terlebih lagi pada ibu hamil. Nah, ini untuk bentuknya ya, ini adalah bentuk trapezoid yang umum ditemukan di sampel ya. Bentuknya itu crescent shape atau menyerupai bulan sabit yang terwarnai biasanya hanya bagian nukleusnya saja dan juga bagian konoidnya. Di sini adalah bagian posteriornya, sedangkan yang ada konoid itu adalah bagian anterior. Nah, kalau teman-teman membayangkan seperti ini sedikit susah ya nanti di belakang ya setelah ini.
bentukan takizoid ini ya, jika diamati di bawah mikroskop seperti ini. Yang terwarnai jelas ada bagian nukleinya. Ada beberapa bentuk atau fase. Yang pertama ada takizoid, kemudian ada bradizoid di jaringan, kemudian ada kista dan ookista. Warnanya dia menggunakan gimsa. Ini bentukannya. Untuk keterangan lebih lanjutnya nanti setelah ini pada siklus, bradizoid ini bisa kita temukan di jaringan. Nah, ini untuk siklus atau daur hidupnya ya. Jadi di sini melibatkan tidak hanya definitif tapi juga post intermediate. Intermediate-nya ada herbivore ya. Dan juga mungkin di sini ada babi ya. Yang pertama bagaimana sih awalnya ya, di sini adalah jika definitive cause-nya di sini ada kucing, dia memakan ya, mungkin tikus atau hewan-hewan lain yang di dalamnya terdapat kista ya. Selanjutnya kista ini nanti masuk ke dalam tubuh kucing, kemudian kucing akan mengeluarkan unsporulated ookista melalui feses ya. Feses ini ya jika berada di tanah ya, kemudian mengontaminasi rumput atau mengontaminasi makanan dan minuman ya, bisa terkonsumsi baik yang intermediate host maupun ke manusia. Nah, contohnya di sini jika unsporulated ini ya berkembang menjadi sporulated, kemudian jatuh ke sungai, jatuh ke rumput ya, kemudian dikonsumsi oleh kambing atau domba ya, akan berkembang nanti kistanya di dalam jaringan ya. Jika di sini manusia bisa melalui terinfeksi melalui mengonsumsi makanan yang tidak dimasak sempurna, misalkan daging tapi tidak dimasak well done dan di dalamnya terdapat kista, bisa menyebabkan infeksi atau tidak sengaja makanan atau minumannya itu terkontaminasi oleh sporulated kista, ookista. Bisa menyebabkan infeksi ya pada ibu hamil ya, khususnya di trimester awal itu bisa menyebabkan abortus, kalau di trimester setelahnya itu bisa menyebabkan kecacatan pada bayi yang lahir ya. Nah, bagaimana transmisinya? Ini salah satunya jika memelihara kucing ya, jadi harus di-handling untuk cat litter-nya atau kotorannya. Jadi harus menggunakan sarung tangan ya. Apakah boleh memelihara? Boleh, namun membersihkan kotorannya menggunakan sarung tangan, kemudian mencuci tangan dengan sabun setelahnya, dan mencuci tangan sebelum makan. Untuk penularannya bisa melalui transmisi plasenta ya, dari ibu ke janinnya. Ini adalah kondisi retinokonjuntivitis pada mata ya, orang yang terinfeksi toksoplasmosis. Kemudian jika bayi tersebut berhasil lahir, ya umumnya kondisi yang sering terjadi adalah mikrosefali. Mikrosefali ini adalah ukuran kepalanya atau size-nya itu di bawah normal ya, atau mungkin tidak terbentuk bentukan kepala yang sempurna. Kemudian dikaitkan juga dengan hidrosepalus ya. Hidrosepalus dikaitkan dengan kasus toksoplasmosis pada ibu hamil. Jadi harus dilakukan pemeriksaan, kemudian harus dihindari ya untuk
penyebabnya ya. Ini nanti akan kita pelajari lagi di mata kuliah yang lainnya. Selanjutnya ada Giardia lamblia. Ya, Giardia lamblia ini mungkin juga sudah sangat familiar. Untuk nama penyakitnya adalah giardiasis atau lambia intestinal. Habitatnya ada di duodenum dan jejunum bagian atas, ya. Bisa juga ke saluran empedu. Sifatnya dia kosmopolit, tidak hanya ditemukan di subtropik, tapi juga tropis. Kasus ini adalah new emerging disease, artinya sudah pernah hilang, tapi kemudian muncul kembali. Kasusnya ini juga menurut referensi artikel jurnal tinggi pada pasien dengan AIDS atau dengan HIV. Nah, di gambar di sini adalah bentuk kista di sini. Jadi pembeda antara kista dengan trofozoit adalah pada bagian kista itu tidak ditemukan flagel ya dan tidak aktif bergerak. Sedangkan pada bagian trofozoit itu sudah ditemukan flagel ya. Tapi teman-teman tidak jangan membayangkan semuanya bentukannya seperti cantik seperti ini ya. Kadang kita temukan juga bentukan saling nyaru dengan kotoran ya. Jadi harus hati-hati dan mudahnya di sini adalah biasanya tidak hanya ditemukan satu, tapi dalam jumlah yang banyak. Untuk morfologinya, untuk yang trofozoit ya bisa kita lihat ada flagelnya. Kemudian ada 2 nuklei di sini, ada parabasal, ada asostil. Untuk trofozoit ini juga dikenal menyerupai buah pir atau menyerupai layang-layang atau menyerupai ikan pari. Bentuknya bilateral simetris ya, jika dilipat itu sama di sini. Ukurannya 14 kali 7 mikron. Anteriornya membulat dengan posterior yang runcing, dorsalnya cembung dan ventralnya dia cekung. Kemudian memiliki sucking disk atau batil isap untuk menempel pada bagian intestinal. Untuk yang kista ya, di sini memiliki dinding yang tebal, kemudian umumnya bentuknya elips dan ditandai dengan adanya 2 sampai 4 nuklei di sini atau 2 sampai 4. Siklus hidupnya juga mudah ya untuk dipelajari di sini. Untuk bagian infektifnya itu adalah kista. Jadi kalau tertelan dalam fase atau bentuk trofozoit itu tidak menyebabkan penyakit. Nah, kista ini bisa dipindahkan oleh lalat ataupun lipas ya. Kemudian bisa juga dari kontaminasi makanan atau minuman ya. Setelah tertelan kemudian berubah menjadi trofozoit ya, kemudian membelah diri jumlahnya semakin banyak ya. Kemudian nanti akan keluar bersama dengan feses penderita. Biasanya fesesnya itu watery di sini. Kemudian jika tidak diobati ya, feses ini bisa mengontaminasi air ya, kemudian makanan dan minuman ya, bisa menyebabkan rantai rantai penyebaran di sini. Jadi kalau ada orang yang sakit, hal yang pertama dilakukan untuk memutus mata rantainya adalah harus diobati. Ini adalah cara pembelahan ya untuk trofosit. Untuk giardia, maaf. Ini prosesnya nanti teman-teman bisa lihat sendiri. Selanjutnya di sini sucking disk itu dia akan melekat di usus, akan menyebabkan gangguan pada penyerapan lemak sehingga terjadi malabsorpsi lemak. Ya. Biasanya warna fesesnya akan menjadi lebih terang. Kemudian giardia ini unik karena dia menghasilkan toksin sehingga menimbulkan iritasi pada jaringan usus. Ya, ini mungkin nanti kalau ada soal POM ya, protozoa yang menghasilkan toksin, ya jawabannya pasti giardia. Untuk gejalanya demam, nyeri perut, mual, muntah, kembung ya. Kadang juga asimptomatis.
kemudian, akibatnya bisa menyebabkan diare, malabsorpsi vitamin dan lemak, kemudian anemia ya, karena adanya iritasi di sini. Nah, ini jika kasusnya sudah sangat, parah. Untuk prevalensinya, ini tinggi pada anak ya, dibandingkan pada dewasa. Untuk pemeriksaan, eee, pada pasien diare itu banyak ditemukan tropozoit, tapi yang tanpa gejala bisa ditemukan kistanya, guys. Yang terakhir di sini ada Balantidium coli, ini masuk ke dalam kelas, Ciliata ya. Balantidium coli ini erat hubungannya dengan, babi ya. Jadi ditemukan atau kasusnya ini tinggi pada negara yang memelihara babi atau jika orang tersebut, tinggal di dekat peternakan babi. Nama penyakitnya adalah Balantidiasis ya atau Ciliata dysentery. Ini bentuknya kemarin juga sudah diamati, sangat mudah diidentifikasi juga, khususnya untuk yang tropozoitnya ditandai dengan adanya, makronukleus dis. Tropozoitnya ukurannya cukup besar sehingga pada besaran 40 juga sudah mudah ditemukan. Di sini ada cekungan atau periostom ya di bagian, anterior. Kemudian, nanti ditemukan mikronukleus juga ya, baik di tropozoit maupun kista. Untuk kistanya ini dia memiliki dinding yang tebal, sedangkan untuk tropozoitnya, terdapat siliata untuk bergerak. Namun pada awetan yang diamati sebelumnya itu sepertinya siliatanya tidak di apa ya, mungkin karena awetannya sudah rusak, siliatanya tidak terlihat di situ. Kemudian ada vakuol ini juga, teramati dengan mudah ya, warnanya biasanya lebih terang dibandingkan dengan, makronukleus yang terwarnai lebih gelap, warnanya biru biasanya. Kemudian untuk kista, sitoplasmanya granuler, 2 lapis dinding, kemudian intinya makro dan mikro, ada vakuola kontraktil di sini. Ini bentukannya ya yang lebih mudah, dibayangkan atau diingat-ingat saat praktikum. Jadi di sini ada infektif dan juga diagnostik state ya. Untuk yang infektif, bentuk kistanya, kista infektif itu bisa, menginfeksi bersamaan dengan kontaminasi makanan atau minuman ya, yang terkontaminasi oleh tinja babi. Jadi sebaiknya jika ada, peternakan ya, peternakan babi itu jauh dari rumah penduduk atau mungkin pembuangannya tidak menyatu dengan rumah penduduk di sini. Jika tertelan, kista tersebut akan, nantinya berkembang menjadi tropozoit, kemudian bertambah banyak, dan akan keluar lagi bersama dengan, feses atau tinja. Ya, jadi bagaimana cara untuk, pencegahannya dengan mengobati orang yang sakit, kemudian juga, menjauhkan, peternakan babi dari rumah penduduk, kemudian juga BAB-nya tidak sembarangan ya. Jadi disarankan untuk teman-teman jangan BAB sembarangan. Ini untuk siklus yang paling mudah dilihat ya, jika orang BAB sembarangan kemudian jatuh ke tanah, kistanya nanti, tidak sengaja bisa terbawa baik ke sungai ya, ataupun lain sebagainya, dan, tidak sengaja terkontak apa ya, mengontaminasi makanan atau minuman ya, dan dikonsumsi oleh manusia. Nah, untuk pemeriksaan, yang diperlukan ya, tadi ya ada pemeriksaan feses dan pemeriksaan darah. Jadi nanti teman-teman harus tahu mana yang harus diperiksa dengan menggunakan, darah atau mana yang dengan menggunakan jaringan dan mana yang menggunakan feses. Saja, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.